Bayangkan, sebuah dunia yang begitu asing, namun begitu fundamental bagi siapa kita hari ini. Sebuah dunia di mana udara terasa lebih berat, lebih kaya. Sebuah dunia di mana bayangan di bawah kanopi hutan menyembunyikan raksasa, bukan dari jenis dinosaurus, tapi dari jenis yang merayap dan terbang dengan sayap sebening kaca. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah planet kita, sekitar 359 juta tahun yang lalu. Kita telah tiba di sebuah zaman yang akan mendefinisikan ulang kehidupan di darat dan menyegel takdir energi planet ini selama ratusan juta tahun ke depan. Kita memasuki sebuah periode di mana bumi mengambil nafas dalam-dalam, sebuah nafas yang jenuh oleh oksigen, yang memicu kehidupan dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Selamat datang di zaman karbon. Dunia yang tertutup hutan. Periode karbon yang berlangsung dari 359 hingga 299 juta tahun yang lalu mendapatkan namanya dari kata Latin carbo yang berarti arang. Ini adalah petunjuk besar pertama kita. Ini adalah zaman pembentuk karbon, atau lebih kita kenal, zaman batu bara. Selama jutaan tahun sebelumnya, di zaman Devon, tumbuhan telah berjuang untuk menaklukkan daratan. Mereka bereksperimen dengan sistem perakaran, daun-daun sederhana, dan metode reproduksi baru. Di zaman karbon, eksperimen itu berhasil, terlalu berhasil. Planet kita, terutama di sepanjang sabuk Khatulistiwa yang hangat dan basah, yang membentang di atas benua purba Euramerika, ditutupi oleh hutan rawa global pertama. Tapi lupakan pohon elk, pinus, atau jati yang kita kenal. Hutan ini adalah pemandangan dari dunia lain. Ini adalah kerajaan para Lycophytes dan Pakis. Pohon-pohon raksasa mendominasi landscape. Lepidodendron atau pohon sisik menjulang lebih dari 30 bahkan 40 meter. Ini setara dengan gedung 10 hingga 13 lantai. Mereka sebenarnya bukan pohon sejati, melainkan kerabat raksasa dari lumut gada modern. Batangnya yang tebal ditutupi pola brilian yang khas, bekas luka tempat daun-daun mirip rumput pernah menempel, dan hanya bercabang di bagian paling atas seperti garpu tala raksasa. Di sebelahnya berdiri Sigillaria. Ini adalah kerabat dekatnya, dengan bentang bergalur yang juga menjulang tinggi, dihiasi spora, bukan biji. Di bawah kanopi mereka yang renggang ada lapisan vegetasi yang lebih rendah, menciptakan struktur hutan berlapis pertama. Paku pohon raksasa seperti Saronius menyebarkan daun-daunnya yang rumit, menciptakan naungan di lantai hutan. Dan Calamites, kerabat raksasa dari tanaman ekor kuda modern, tumbuh setinggi 20 meter. Batangnya yang berruas-ruas seperti bambu purba menjulang dari tanah berlumpur. Ini bukan sekedar kumpulan pepohonan. Ini adalah ekosistem 3 dimensi pertama yang kompleks di darat. Kabut lembab menggantung permanen di udara. Aroma tanah basah, lumut, dan vegetasi yang membusuk bercampur menjadi parfum purba yang pekat. Akar-akar raksasa disebut stigmaria mencengkram tanah berlumpur yang jenuh air, menciptakan labirin bagi kehidupan yang baru muncul. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, daratan menjadi hijau secara masif. Dan konsekuensi dari ledakan kehidupan tanaman ini akan mengubah kimia planet kita secara radikal. Atmosfer dengan oksigen super. Tumbuhan-tumbuhan baru ini
adalah mesin fotosintesis yang rakus. Dalam skala global, mereka menyerap karbon dioksida dari atmosfer dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai produk sampingan, mereka melepaskan miliaran ton oksigen murni. Di dunia modern, ketika sebatang pohon mati, ia akan membusuk. Jamur, bakteri, rayap dan mikroba lainnya akan menguraikannya. Proses pembusukan ini pada dasarnya adalah respirasi. Ia mengkonsumsi oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang tersimpan di pohon itu ke atmosfer. Ini adalah siklus karbon yang seimbang. Tapi di zaman karbon, ada satu masalah krusial. Pohon-pohon purba ini telah mengembangkan inovasi biologis yang luar biasa, yakni lignin. Lignin adalah polimer organik kompleks yang memberi mereka kekuatan struktural, kekuatan untuk menahan gravitasi dan tumbuh tinggi menuju matahari. Dan itu adalah bahan penyusun kayu. Namun, bakteri dan jamur yang mampu mengurai lignin secara efisien belum berevolusi. Jamur pelapuk putih, organisme utama yang bisa memecah lignin hari ini, baru akan muncul jutaan tahun kemudian. Jadi, ketika pohon-pohon sisik raksasa ini mati, mereka tidak membusuk. Mereka tumbang ke dalam rawa yang tergenang air. Air rawa yang tergenang bersifat anoksik atau kekurangan oksigen. Ini membuatnya semakin menghambat dekomposisi. Pohon-pohon itu hanya menumpuk, lapisan demi lapisan. Materi tanaman yang kaya karbon ini terkubur, mengunci karbon mereka di dalam kerak bumi. Dan bayangkan, ini terjadi selama 60 juta tahun. Karbon dioksida terus-menerus dihisap dari udara dan tidak dikembalikan melalui pembusukan. Sementara fotosintesis tanpa henti terus memompa oksigen. Dan hasilnya adalah sebuah planet dengan oksigen super. Kadar oksigen di atmosfer melonjak hingga 35%. Sebagai perbandingan, kita hari ini menghirup udara dengan kadar 21%. Perbedaan ini sangat besar. Udara karbon akan terasa tebal dan kaya. Bernafas akan jauh lebih mudah. Seolah-olah kamu baru saja mengambil nafas dalam-dalam di puncak gunung yang sangat segar. Tapi ini terjadi di mana-mana. Metabolisme hewan akan meningkat drastis. Namun, ada sisi lain dari koin ini. Atmosfer yang kaya oksigen juga sangat mudah terbakar. Serangga raksasa menguasai udara. Bagi satu kelompok hewan, atmosfer baru ini adalah sebuah berkah evolusioner. Arthropoda, serangga, arachnida, dan kelabang mengalami masa keemasan mereka. Makhluk-makhluk ini tidak memiliki paru-paru seperti kita. Mereka bernafas melalui sistem tabung internal kecil yang disebut spiracle atau sistem trakea yang mengantarkan oksigen langsung ke jaringan mereka melalui difusi pasif. Efisiensi sistem ini dibatasi oleh seberapa jauh oksigen dapat berdifusi dari tabung ke sel terdalam. Di dunia modern saat ini, 21% oksigen kita. Difusi ini hanya efisien untuk jarak pendek yang secara fundamental membatasi ukuran tubuh maksimum serangga. Tapi di dunia purba, di dunia 35% oksigen, batasan itu hancur. Oksigen yang lebih pekat dapat berdifusi lebih jauh dan lebih cepat ke dalam jaringan. Ini memungkinkan tubuh yang jauh lebih besar untuk berfungsi. Dan hasilnya adalah zaman raksasa. Di atas rawa, langit dikuasai oleh Meganeura. Ini adalah capung purba. Tetapi, ukurannya sebesar elang modern, dengan lebar sayap mencapai 70 hingga 75 cm. Ia adalah predator udara terbesar dan paling tangguh pada masanya. Dengungan sayapnya yang besar pasti akan menjadi suara yang dominan di udara. Dengan mata majemuk besar yang memindai mangsa dan kaki berduri yang terjulur ke depan, ia menyambar serangga lain dan bahkan mungkin amfibi kecil langsung dari udara. Di lantai hutan, sebuah makhluk lapis baja bergerak di antara batang-batang pohon. Ini adalah Arthropleura,
kelabang raksasa. Panjangnya bisa mencapai 2,5 meter dan lebar 0,5 meter. Ini seukuran mobil kecil. Ia adalah arthropoda darat terbesar yang pernah hidup. Dengan ratusan kaki yang bergerak serempak dalam gerakan bergelombang, ia merayap melintasi lantai hutan yang lembab. Kemungkinan besar memakan sisa-sisa tanaman yang membusuk dan spora. Ia begitu besar sehingga hampir tidak memiliki predator alami. Dan semua kengerian tidak berhenti di situ. Di kolam-kolam air tawar, kalajengking laut seperti Megaragnae yang fosilnya sempat dikira sebagai laba-laba raksasa, mereka sedang berburu mangsa. Dan di darat, kalajengking sejati seperti Pulmonoscorpius bisa tumbuh hingga 75 cm. Ia sepanjang lengan manusia dengan sengat yang mampu melumpuhkan vertebrata kecil. Dan selama puluhan juta tahun sebelum kedatangan burung, kelelawar atau Pterosaurus, arthropoda adalah penguasa udara dan lantai hutan yang tak tertandingi. Laut yang masih hidup. Meskipun daratan sedang mengalami revolusi hijau dan dikuasai serangga raksasa, kehidupan di laut tidak berhenti. Lautan zaman karbon adalah dunia yang dinamis, didominasi oleh kelompok-kelompok yang telah mapan dan beberapa pendatang baru yang aneh. Perairan dangkal yang hangat di sepanjang tepi benua dipenuhi oleh hutan krinoid. Ini adalah lili laut, kerabat bintang laut, yang menancapkan diri di dasar laut dengan batang panjang dan menjulurkan lengan-lengan berbulu mereka untuk menangkap partikel makanan dari arus air. Bersama dengan Brachiopoda dan Bryozoa, mereka membentuk terumbu karang yang luas dan kompleks pada masa itu. Dan di antara mereka, berenanglah para predator. Ini adalah zaman keemasan bagi hiu-hiu purba. Evolusi sedang bereksperimen gila-gilaan dengan desain hiu. Mereka datang dalam berbagai bentuk yang aneh dan menakjubkan. Ada Stetacenthus, hiu jantan yang memiliki sirip punggung aneh berbentuk seperti landasan setrika, lengkap dengan duri-duri kecil di atasnya. Fungsi struktur aneh ini masih menjadi misteri. Mungkin untuk pamer ke betina, atau untuk menempel pada hewan yang lebih besar seperti paus pilot modern. Ada juga Idestes, hiu bergigi gunting. Rahangnya melengkung keluar dengan gigi-gigi besar yang tidak rontok, tetapi terus tumbuh dalam barisan, membentuk semacam gunting bergerigi yang mengerikan. Kemungkinan digunakan untuk mengiris mangsa yang bertubuh lunak. Sementara itu, Trilobita, penguasa ikonik zaman Paleozoikum awal, kini berada di ambang kepunahan. Mereka berjuang di dasar laut, menjadi pemandangan yang langka, bayang-bayang dari kejayaan masa lalu mereka. Di sisi lain, amonit bercangkang spiral terus berkembang biak, dan ikan-ikan bersirip robus yang kerabatnya telah memberanikan diri ke darat. Mereka terus berpatroli di perairan yang lebih hangat. Lautan tetap menjadi pusat keanekaragaman hayati planet ini. Tanah rawa dan tambang batu bara. Namun, warisan terpenting dan paling berdampak dari zaman karbon tidak sedang berenang di laut atau terbang di udara. Warisan itu sedang terkubur meter demi meter di bawah lumpur. Seperti yang telah kita lihat, jutaan pohon raksasa tumbang ke dalam rawa-rawa yang kekurangan oksigen. Selama 60 juta tahun periode ini, proses ini terus berlanjut tanpa henti. Di banyak tempat, seperti di sepanjang Khatulistiwa Euramerika, lapisan sisa tanaman yang tidak membusuk ini menumpuk hingga ketebalan puluhan bahkan ratusan meter. Mereka membentuk lapisan gambut raksasa dalam skala yang tak terbayangkan. Seiring berjalannya waktu geologis, planet ini berubah. Permukaan laut naik dan turun. Rawa-rawa kuno ditutupi oleh lautan baru yang mengendapkan sedimen, pasir, dan lumpur di atas lapisan gambut. Tekanan dari lapisan-lapisan baru ini mulai menekan air keluar dari gambut. Lalu, jutaan tahun berlalu,
lapisan itu terkubur semakin dalam, ribuan meter di bawah permukaan. Panas dari dalam bumi dan tekanan yang luar biasa dari batuan di atasnya mulai memasak sisa-sisa tanaman ini. Proses alkimia geologis ini mengubah gambut yang basah menjadi lignit atau batu bara muda. Semakin dalam dan lama terkubur, ia berubah menjadi batu bara subbituminus, lalu menjadi batu bara bituminus yang padat, dan akhirnya dalam kondisi panas dan tekanan ekstrim menjadi antrasit yang keras dan berkilau. Hutan-hutan purba zaman karbon telah berubah menjadi cadangan energi fosil. Setiap bongkah batu bara yang kita gali dan bakar hari ini adalah sepotong sinar matahari berusia 300 juta tahun. Sinar matahari yang ditangkap oleh pohon sisik atau pakis raksasa diubah menjadi materi tanaman, terkubur dan diawetkan oleh waktu. Revolusi industri manusia, gedung pencakar langit kita, pabrik-pabrik kita, dan sebagian besar jaringan listrik kita ditenagai langsung oleh energi yang tersimpan di hutan-hutan yang mati puluhan juta tahun sebelum dinosaurus pertama berjalan di bumi. Hujan petir dan api hutan purba. Kombinasi dari vegetasi yang melimpah ruah dan atmosfer yang jenuh oksigen hingga 35% menciptakan kondisi yang sangat berbahaya. Dunia yang siap terbakar. Di zaman karbon, api adalah bagian yang konstan, menakutkan, dan dramatis dari kehidupan. Sapu khatulistiwa yang hangat dan lembab, tempat hutan-hutan ini tumbuh, juga merupakan zona badai petir yang hebat. Badai petir yang menyapu rawa-rawa akan melepaskan sambaran petir yang dahsyat. Di udara kita yang mengandung 21% oksigen, kayu basah dan vegetasi yang lembab sulit terbakar. Namun di udara 35% oksigen, ambang batas pembakaran turun drastis. Bahkan, vegetasi yang lembab pun bisa menyala dengan ledakan hebat. Kebakaran hutan purba ini akan melanda landscape dengan intensitas yang tak terbayangkan. Api akan menyambar lebih cepat, terbakar lebih panas, dan lebih sulit untuk dipadamkan. Mereka akan melahap ribuan kilometer persegi hutan rawa dalam sekejap mata geologis. Kita tahu ini terjadi karena ahli geologi menemukan lapisan-lapisan arang kuno yang disebut fusain. Mereka terselip di antara lapisan batu bara di seluruh dunia. Namun, ini bukanlah akhir dari hutan. Api adalah bagian dari siklus alami, meskipun siklus yang dipercepat dan diperkuat. Kebakaran ini membersihkan tumbuhan tua yang sudah mati atau sekarat, membuka kanopi untuk memungkinkan cahaya matahari mencapai lantai hutan, dan melepaskan nutrisi kembali ke tanah dalam bentuk abu, memicu pertumbuhan baru. Banyak tumbuhan karbon, seperti beberapa pohon modern, kemungkinan mengembangkan adaptasi untuk bertahan atau bahkan mendapat manfaat dari api. Mungkin mereka memiliki kulit kayu yang tebal untuk melindungi jaringan internal mereka, atau siklus reproduksi berbasis spora yang dapat dengan cepat menjajah kembali area yang terbakar. Dunia karbon adalah dunia yang dinamis, terus-menerus dibentuk oleh siklus pertumbuhan, kematian, penguburan, dan api yang dahsyat. Lahirnya reptil pertama. Di antara mangsa raksasa dan pohon-pohon aneh di lantai hutan yang lembab, sebuah drama evolusi yang tenang namun memiliki konsekuensi paling mendalam sedang berlangsung. Selama jutaan tahun, vertebrata darat pertama, amfibi, telah mendominasi lantai hutan yang basah. Beberapa di antaranya besar, seperti buaya, dan menjadi predator puncak di rawa-rawa. Tetapi, mereka semua memiliki satu kelemahan besar. Mereka terikat pada air. Seperti katak dan salamander modern, mereka harus meletakkan telur-telur mereka yang seperti jelly di dalam air atau di tempat yang sangat lembab agar tidak mengering. Anak-anak mereka, seperti berudu, harus memulai hidup sebagai makhluk air, bernafas dengan insang. Ini berarti mereka tidak pernah bisa benar-benar meninggalkan tepi rawa
Daratan yang lebih kering di pedalaman adalah gurun terlarang bagi mereka. Namun, di suatu tempat di lantai hutan yang sedikit lebih kering, di antara serasah daun dan serangga, sekelompok hewan kecil sedang menyempurnakan inovasi yang akan mengubah sejarah kehidupan di darat selamanya. Mereka adalah reptil pertama, makhluk seperti Hylonomus, hewan kecil mirip kadal, panjangnya hanya sekitar 20 cm, yang fosilnya sering ditemukan terperangkap di dalam tunggul pohon Sigillaria yang membusuk dan berlubang. Lalu, apa inovasi mereka? Jawabannya, telur amniotik. Ini adalah penemuan biologis yang revolusioner. Telur amniotik adalah kapsul kehidupan pribadi. Ia memiliki cangkang luar yang kuat namun semi-permeable yang melindunginya dari kekeringan, tetapi masih memungkinkan oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Di dalamnya, embrio mengapung dalam kantung berisi cairan atau kantung amnion, memiliki kantung makanan sendiri atau kuning telur, dan kantung limbah sendiri atau allantois. Itu adalah kolam pribadi yang portable, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, vertebrata bisa meletakkan telur mereka jauh dari air. Kehidupan tidak lagi terikat pada rawa. Reptil-reptil awal ini yang kecil dan gesit dapat menjelajah lebih jauh ke daratan yang kering, memakan sumber makanan yang melimpah dan belum dimanfaatkan. Mereka bisa lolos dari predator amfibi besar yang terkait di air. Ikatan dengan laut dan rawa telah putus. Daratan kering yang luas kini terbuka untuk ditaklukkan. Dari garis keturunan kecil yang tangguh ini, seluruh dinasti masa depan akan muncul. Dinosaurus, pterosaurus, buaya, kura-kura, burung, dan mamalia. Semua berawal dari cangkang telur sederhana di lantai hutan karbon. Dunia yang terdiri dari rawa dan bayangan. Mari kita berhenti sejenak dan benamkan diri kita dalam suasana dunia ini. Berdiri di bawah kanopi karbon akan terasa seperti berada di katedral yang redup, hijau, dan sangat lembab. Sinar matahari berjuang menembus lapisan daun yang rumit dan kabut tebal yang menggantung di udara. Udaranya berat, berbau tanah basah yang kaya, pembusukan tanaman yang konstan, dan aroma tajam ozon dari badai petir yang sering terjadi. Keheningan akan terasa aneh bagi telinga modern kita. Tidak ada nyanyian burung, tidak ada panggilan mamalia, tidak ada dengungan lebah atau kepakan kupu-kupu. Keheningan itu dipecahkan oleh suara-suara asing, dengungan bernada rendah dan berat dari sayap Meganaura yang melintas di atas kepala kita. Gesekan ritmis ribuan kaki Arthropleura di atas rasah daun yang basah, dan percikan tiba-tiba yang keras saat seekor amfibi besar seperti Eriops menyambar ikan di air keruh. Suara gemerisik datang dari kalajengking seukuran lengan yang bergerak di bawah batang kayu lapuk. Ini adalah dunia tanpa warna-warni kelopak bunga. Tumbuhan bereproduksi menggunakan spora, bukan bunga, jadi tidak perlu menarik penyerbuk. Landscape didominasi oleh palet warna yang terbatas, hijau tua, coklat pekat dari batang pohon dan lumpur, serta abu-abu dari batang pohon yang mati. Ini adalah dunia bayangan dan uap air, dunia para raksasa yang diam, baik yang merayap maupun yang tumbuh menjulang. Di balik suasananya yang sunyi dan asing ini, kehidupan sedang berevolusi dengan kecepatan yang luar biasa, mempersiapkan panggung untuk bab-bab berikutnya dalam sejarah bumi. Awal pergeseran iklim dan bencana es. Tidak ada zaman keemasan yang berlangsung selamanya. Menjelang akhir periode karbon, sekitar 305 juta tahun yang lalu, planet yang telah stabil selama puluhan juta tahun ini mulai berubah secara dramatis. Lempeng-lempeng tektonik bumi terus bergerak. Benua-benua besar Laurasia di utara dan Gondwana di selatan sedang dalam proses bertabrakan yang lambat namun tak terhindarkan. Tabrakan ini mulai membentuk super benua raksasa yang kita kenal sebagai Pangea.
Pembentukan Pangea mengubah segalanya. Arus laut global yang membawa kehangatan ke seluruh penjuru planet terganggu. Pola cuaca berubah total. Interior super benua baru ini menjadi sangat kering, menciptakan bayangan hujan raksasa. Sabuk khatulistiwa yang luas dan basah, yang telah menjadi rumah bagi hutan rawa selama puluhan juta tahun, mulai mengering. Pada saat yang sama, benua bagian selatan Gondwana yang mencakup Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika modern, mereka telah bergeser ke kutub selatan. Dengan terganggunya arus laut yang membawa kehangatan, dan dengan kadar CO2 di atmosfer yang anjlok karena terkubur menjadi batu bara, planet ini mendingin. Lapisan es besar mulai terbentuk di kutub selatan, memicu zaman es yang parah. Ini adalah bencana bagi ekosistem karbon. Peristiwa ini dikenal sebagai keruntuhan hutan hujan karbon. Rawa-rawa tropis yang luas mengering dan mati. Hutan-hutan terfragmentasi menyusut menjadi kantong-kantong terisolasi di lembah-lembah sungai. Seperti pulau-pulau hijau di lautan yang semakin kering. Dengan matinya hutan-hutan raksasa ini, produksi oksigen melambat. Kadar oksigen di atmosfer mulai anjlok, turun dari puncaknya. 35% kembali ke tingkat yang lebih dekat dengan hari ini. Bagi para raksasa, ini adalah lonceng kematian. Meganeura dan serangga raksasa lainnya tidak bisa lagi mendapatkan cukup oksigen untuk memberi daya pada tubuh besar mereka. Arthropleura menghilang dari catatan fosil. Amfibi besar yang bergantung pada lingkungan basah mengalami kepunahan massal. Dunia yang lembab, kaya oksigen, dan didominasi rawa telah berakhir. Namun, bagi para penyintas yang beradaptasi, reptil-reptil kecil dengan telur amniotik mereka, dunia baru yang lebih kering ini adalah sebuah peluang.